Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Nah, pagi hari ini kakak akan membawakan renungan firman Tuhan untuk kalian. Jangan lupa ya, sebelum kita beraktivitas, kita harus mendahulukan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mendahulukan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang baru, berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, supaya jiwa kami ini bertumbuh sehat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Hosea 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka merindukan aku. Ayat yang sudah kita dengarkan ini merupakan perkataan Tuhan, pernyataan Tuhan, bahwa Tuhan akan pergi sampai umat Tuhan mengaku bersalah dan mencari wajah Tuhan. Ternyata selama ini umat Tuhan terlalu sibuk dengan kegiatan mereka, sampai mereka tidak mau mencari wajah Tuhan. Tapi dalam kesesakan mereka, umat Tuhan ini akan merindukan Tuhan. Adik-adik, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Dan aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini
telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Adik-adik, dari perumpamaan yang sudah Tuhan Yesus sampaikan ini kepada kita, kita mempelajari kalau kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, sebagai Juru Selamat kita, kita diberkati olehnya, jangan sekali-kali meninggalkan Dia. Mungkin dunia ini menawarkan banyak kesenangan, sama seperti yang diinginkan oleh anak bungsu. Dia ingin bebas. Dia tidak ingin terikat dengan aturan-aturan yang ada dalam rumah Bapa. Akhirnya dia pergi ke negeri yang jauh. Dia bersenang-senang. Adik-adik, tahukah kalian? Ada sebuah pernyataan. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang melayang. Artinya adik-adik, selama kita punya banyak uang, banyak sekali orang yang menyayangi kita. Banyak orang yang datang kepada kita. Yang bukan saudara bisa mengaku saudara. Yang bukan teman bisa menjadi teman baik pada saat itu. Tetapi kasih mereka itu tidak tulus. Di saat kita mulai tidak punya apa-apa, mereka pun pergi meninggalkan kita. Mereka tidak mau tahu kesusahan kita. Mereka tidak mengasihi kita dengan tulus seperti orang tua kita mengasihi kita, apalagi Tuhan yang sangat mengasihi kita. Anak bungsu, perumpamaan anak bungsu yang sudah kita dengar pagi hari ini, menceritakan betapa sengsaranya hidup di luar kasih Bapa. Adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik masih suka berdoa? Apakah adik-adik masih suka menyanyi, memuji Tuhan? Bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya di sekolah Minggu, tetapi setiap hari kalian selalu menaikkan pujian penyembahan untuk Tuhan. Ataukah justru lagu-lagu dunia yang kalian nyanyikan? Apakah waktu-waktumu ada yang diisi untuk berdoa kepada Tuhan? Ada yang diisi untuk merenungkan firman Tuhan? Ataukah justru waktu-waktumu habis untuk main game, untuk scroll sosial media, dan lain-lain? Kalau hatimu merasa bosan, merasa gelisah, apa-apa salah, apa-apa salah. Kamu merasa kesepian, cepat datanglah kepada Bapa. Dia mau menunggumu. Cukup berkata, Bapa, ini aku, sebutkan nama kalian. Bapa, ini aku datang kepadamu. Aku merindukanmu. Aku memujimu. Ya, dengan kasih yang besar, Bapa akan datang memelukmu, memberikan kamu penghiburan, dan membuat jiwamu puas. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Sediakan waktu untuk Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Meskipun kami sering menyakiti hatimu, tapi Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah mengingat kesalahan kami. Engkau selalu menunggu kami untuk kembali datang kepadamu, menikmati hangatnya pelukan Bapa, menikmati firman-Mu. Bapa, hari ini kami ingin waktu-waktu kami diisi dengan segala hal yang baik. Kami belajar, kami berkegiatan bersama dengan teman-teman, keluarga, tapi kami rindu juga supaya ada waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, berdoa. Lagu-lagu yang kami naikkan adalah lagu-lagu yang memuji Tuhan, bukan lagu-lagu yang nyaman bagi kami saja. Bapa, jikalau kami gelisah, jikalau kami merasa bosan, kami tidak tahu mau ngapain, ingatkan bahwa Engkau menunggu kami
untuk datang kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk teguran-Mu, untuk kasih sayang-Mu bagi kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik.